Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 dengan dosen pengampu Farmakologi 3, Pak Muhammad Yusuf S. Farm MSc, dengan anggota kelompok Suharni Ayanti, Amelianisi Teresia Jiredara, Nur Hanifa, Dila Oktaviani, dan Alfiani Bakri akan membahas mengenai konstipasi. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari konstipasi. Konstipasi merupakan sulitnya buang air besar. Kondisi ini ditandai oleh frekuensi buang air besar yang kurang dari 3 kali dalam seminggu, ukuran atau konsistensi dari feses itu keras, dan merasa mengejan dalam buang air besar. Selanjutnya, algoritma dan penata laksanaan. Di sini ada bagan yang pertama dilakukan itu melakukan diagnosis terhadap pasien. Selanjutnya, evaluate patient history and current medication atau mengevaluasi riwayat pasien atau pengobatan pasien saat ini. Kemudian dilakukan assessment. Nah, yang pertama itu treat underlying cause of konstipasi. Nah, di sini dilakukan assessment yaitu mengobati penyebab atau dilihat dari penyebabnya. Yang kedua, dietary modification. Nah, di sini dilakukan modifikasi makanan tinggi serat dengan tambahan bulk forming agent atau agen pembentuk masal. Nah, di sini ada pembagian atau macam-macam konstipasi. Yang pertama itu konstipasi yang diakibatkan oleh opioid induced constipation atau penggunaan obat-obat opioid seperti kodein, tramadol. Nah, lini pertama atau version yang dapat diberikan yaitu osmotik laksatif atau stimulan laksatif. Yang kedua itu bisa diberikan lobiproston atau opioid receptor antagonis. Nah, contohnya itu methylnaltrexone, naloxegol, dan naldemedin. Selanjutnya, konstipasi akut. Konstipasi akut ini kurang dari 3-6 bulan. Yang pertama itu dapat diberikan osmotik laksatif seperti PEG. Yang kedua dapat diberikan stimulan laksatif seperti bisakodil. Yang ketiga itu ada konstipasi kronik, yaitu konstipasi kronik ini terjadi lebih dari 6 bulan. Contoh obatnya itu linaclotide dan lain-lain. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai patofisiologis dari konstipasi itu sendiri. Nah, konstipasi dapat disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama adalah konstipasi primer atau idiopatik, kemudian ada konstipasi sekunder, di mana keduanya ini memiliki perbedaan. Konstipasi primer atau idiopatik terjadi tanpa penyebab mendasar yang dapat diidentifikasi. Nah, konstipasi sekunder disebabkan oleh obat-obatan yang memiliki efek samping konstipasi atau menghambat fungsi neurologis otot, saluran pencernaan, faktor gaya hidup atau gangguan medis. Adapun patofisiologis dari konstipasi primer ini dapat dibagi menjadi 3 tipe lagi. Yang pertama yaitu konstipasi transit normal, yang dimana pasien-pasien ini mempunyai motilitas gastrointestinal dan frekuensi buang air besar yang normal, tetapi mungkin mengalami kesulitan dalam evakuasi, buang air besar yang keras atau kembung, dan rasa tidak nyaman pada perut. Kemudian, tipe yang kedua konstipasi transit lambat, kelainan waktu transit gastrointestinal yang menyebabkan jarang buang air besar. Tipe terakhir yaitu disfungsi dasar panggul. Pada penderita konstipasi, otot atau sfinkter ini berkontraksi saat buang air besar, bukannya rileks dan menghambat evakuasi tinja. Adapun obat-obatan yang dapat menyebabkan konstipasi sekunder yaitu obat-obat golongan analgesik, antikolinergik, antasida yang mengandung kalsium karbonat atau aluminium hidroksida, barium sulfat, antagonis kanal kalsium, klonidin, diuretik, penghambat ganglionik, sediaan besi, penghambat otot, agen antiinflamasi nonsteroid, dan polistiren sodium sulfonat.
Untuk menangani penyakit konstipasi, terdapat dua terapi yang dapat digunakan, yaitu terapi non-farmakologis dan terapi farmakologis. Terapi non-farmakologis yaitu pengobatannya tidak menggunakan bahan kimia. Terdapat 4 jenis terapi non-farmakologis, yaitu yang pertama, modifikasi pola makan. Cara modifikasi pola makan yaitu dengan memperbanyak mengkonsumsi makanan yang mengandung serat seperti buah dan sayur. Ini berguna untuk melancarkan buang air besar pada pasien. Yang kedua, umpan balik biologis. Dengan cara pelatihan ulang dasar panggul. Bertujuan untuk meningkatkan relaksasi dasar panggul yang dapat mengakibatkan lancarnya buang air besar. Yang ketiga yaitu stimulasi listrik, yaitu stimulasi saraf menggunakan aliran listrik yang dapat digunakan untuk penderita sembelit kronis. Yang keempat yaitu terapi operasi. Operasi ini digunakan untuk pasien yang mengalami keganasan pada kolon. Buk laksatif, mekanisme kerja meningkatkan air dan ion dalam lumen kolom sehingga volume tinja akan bertambah dan konsistensinya juga lunak, sehingga sediaan buk laksatif dapat mengobati konstipasi sekunder karena sebagai pengganti serat, yang dimana kekurangan serat menjadi salah satu faktor terjadinya konstipasi sekunder. Contoh sediaannya yaitu pisilium dan metil selulosa. Efek samping buk laksatif yaitu perut kembung dan obstruksi saluran cerna. Berikut adalah contoh dari buk laksatif yaitu pisilium. Emollient, mekanisme kerja bekerja dengan memfasilitasi pencampuran bahan berair dan lemak di usus sebagai pelunak feses. Obat dalam golongan ini dapat meningkatkan sekresi air dan elektrolit tidak di usus kecil dan besar, sehingga obat ini dapat mengobati konstipasi primer karena dapat melunakkan feses sehingga proses pengeluaran feses menjadi lancar, dan juga merupakan obat yang digunakan untuk pencegahan terjadinya konstipasi. Contoh sediaannya yaitu parafin cair, minyak zaitun, natrium deikosat. Efek samping emollient yaitu iritasi anal, gangguan absorpsi vitamin larut lemak. Berikut yaitu contoh obat emollient yaitu fenoftalen dan parafin cair. Osmotik, mekanisme kerja bekerja dengan meningkatkan osmosis dan menahan air tetap berada di usus. Obat ini dapat meningkatkan frekuensi dan konsistensi tinja pada pasien dengan konstipasi kronis, sehingga obat osmotik dapat digunakan untuk konstipasi sekunder. Adapun contoh sediaannya yakni laktulosa, magnesium sulfat, natrium fosfat, natrium sulfat, susu magnesium, dan gliserin dalam bentuk suppositoria. Efek samping dari obat osmotik yakni perut kembung, mual, dan rasa tidak nyaman pada perut. Adapun contoh obat golongan osmotik dengan bahan aktif laktulosa yakni ada dulcolaktol, gelapahalak, laksadilak, opilax, dupalak, dan lakons. Selanjutnya yakni pencahar stimulan. Mekanisme kerja bekerja dengan cara merangsang mukosa, saraf intramural atau otot polos usus sehingga meningkatkan peristaltik dan sekresi lendir usus. Obat ini diberikan pada penderita konstipasi yang sebelumnya sudah diberikan terapi pencahar massal dan osmotik, sehingga obat ini dapat mengobati konstipasi sekunder. Adapun contoh sediaan yakni bisakodil dan senna. Efek samping penggunaan osmotik pencahar stimulan ini yakni kram perut dan ketidakseimbangan elektrolit. Adapun contoh obat golongan stimulan dengan bahan aktif bisakodil yakni Bicolax, Custodiol, Dulcolax, dan Laksana. Berikut kami tampilkan daftar tabel dosis untuk terapi farmakologi. Di sini ada beberapa jenis obat, mulai dari
jenis-jenis obat yang dapat melunakkan feses 1-3 hari seperti metilselulosa dengan rekomendasi dosis 4-6 gram per hari, ada polikarbopil 4-6 gram per hari, kemudian ada obat yang masa kerjanya 6-12 jam seperti bisakodil 5-15 mg per oral, kemudian ada yang masa kerjanya 1-6 jam seperti magnesium sitrat, magnesium hidroksida, dan magnesium sulfat. Demikianlah pemaparan materi mengenai konstipasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.